الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Maka malam ini Bapak Ibu, kita mencoba bagaimana kita menghidupkan kalimah la ilaha illallah itu pada batang tubuh kita ini. Sehingga kita benar-benar menghidupkan batang tubuh kita dalam kalimah la ilaha illallah. La ma'bud illallah, la maksud illallah, la matlub illallah, la mawjud bil haqi illallah. Makanya Allah membuat suatu perumpamaan kepada diri kita tentang kalimah la ilaha illallah itu seperti sebuah pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu kata Allah, akarnya menghunjam sampai ke pusat bumi, sementara dahannya menjulang ke langit. Ini yang Allah utarakan di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Ini yang kita mencoba untuk memahaminya, sehingga betul-betul diri Bapak Ibu itu betul-betul diri yang telah berkalimah la ilaha illallah itu. Ini surat Ibrahim Bapak Ibu. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bisamat tukti ukulaha kulahin biizni rabbiha wa yadribullahul amsala linnas la'alahum yatazakkarun. Artinya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kenapa tidak kamu lihat, ya? Alam taro, kenapa tidak kamu perhatikan, ya? Tidak kamu pahami kaifa daraballahu, ya, bagaimana Allah masalan, ya, membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, yaitu kalimat yang baik. Nah, jadi tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik itu, kata Allah, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Nah, thayyibah itu pohon yang baik. Pohon yang baik itu, kata Allah, asluha sabitun, akarnya itu menghunjam dia ke pusat bumi, menghunjam. Wa far'uha bisama, sementara dahannya itu menjulang ke langit. Jadi pohon yang baik, pohon yang kokoh itu akarnya menghunjam ke pusat bumi, dahannya menjulang ke langit. Tukti ukulaha, ya, pohon itu menghasilkan buah. Kullahinin, setiap masanya. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhan. Wa yadribullahul amsala linnas, ya, demikianlah Allah membuat perumpamaan linnas kepada manusia, supaya manusia itu yatazakkarun, manusia itu betul-betul dia ingat. Jadi Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti sebuah pohon. Yang menjadi pertanyaannya, mana yang dikatakan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu, Bapak Ibu, ya, ini yang disebut namanya kalimatut tauhid. Jadi kalimat thayyibah itu yang disebut namanya kalimatut tauhid, atau kalimat thayyibah itu disebut namanya kalimatul birri, atau disebut juga namanya kalimatut taqwa, atau disebut juga namanya kalimatul ikhlas, atau disebut juga namanya kalimatul asyad.
mana itu lapas kalimat tauhid, birri, takwa, ikhlas, dan asyad. Lafaznya Bapak Ibu yang dikatakan kalimat tauhid, birri, takwa, ikhlas, atau asyad, yang di dalam surat ini disebut namanya kalimatun thayyibah, inilah yang dimaksud Bapak Ibu adalah kalimah la ilaha illallah. Ini dia. Jadi kalimah la ilaha illallah ini yang dikatakan oleh Allah dalam surat ini, ya, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu akarnya menghunjam ke pusat bumi, dahannya itu menjulang ke langit. Itu yang dikatakan pohon tauhid. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanyalah Allah semata-mata. Lalu bagaimana cara kita memahaminya? Kalimat tauhid ini sebagai pohon yang bagus itu. Nah, ini kita ambil perumpamaannya karena Allah menggambarkannya seperti sebuah pohon Bapak Ibu. Jadi maksudnya kalimat la ilaha illallah ini dibuat oleh Allah sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaannya kata Allah, kalimat la ilaha illallah itu kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus. Nah, batang yang bagus, pohon yang bagus, batang yang bagus. Kata Allah itu asluha sabitun. Akarnya itu menghunjam ke bumi. Nah, ini bumi. Ini akarnya. Sementara wafaruha pisama. Rantingnya, dahannya itu menjulang ke langit. Tukti ukulaha. Sementara pohon itu menghasilkan buah. Ini buahnya. Nah, yang bisa dinikmati oleh manusia biizni robihi, sesuai dengan izin Tuhan. Nah, kita lihat akar yang menghunjam ke bumi, apa maknanya? Akar yang menghunjam ke dalam bumi atau ke pusat bumi itu, ini yang disebut namanya ya tauhid. Nah, ini akarnya itu adalah tauhid. Nah, tauhid itu yang tertuang di dalam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Jadi akar yang menghunjam ke dalam bumi itu maksudnya adalah mengimani Allah. Mengimani malaikat-malaikat Allah. Mengimani kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, qada dan qadar. Inilah pohon yang bagus itu. Yang betul-betul tumbuh subur terhunjam di dalam dada. Mengimani Allah. Mengimani Allah itu Bapak Ibu betul-betul tertanam di dalam hati kita, di dalam jiwa kita itu. Qul huwallahu ahad. Tidak ada lagi yang wujud, tidak ada lagi yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah Allah yang esa, Allah yang tunggal Bapak Ibu, yang tiada berbilang. Ini yang mesti ada di dalam hati kita, yang mesti tertanam di dalam jiwa kita. Lihatlah namanya Bilal bin Rabah. Ketika disuruh oleh majikannya itu tertelentang di gurun pasir yang sangat panas Bapak Ibu, teriknya matahari. Bilal bin Rabah itu disuruh oleh majikannya untuk bertuhan kepada Lata dan Uzza.
Lalu apa kata Bilal bin Rabah? Iman yang sudah tertanam di dalam hatinya. Ahad, ahad, ahad. Siapa yang ahad itu? Siapa yang esa itu? Yang ahad dan yang esa itu adalah Allah. Ini yang mesti hidup di dalam hati kita ini. Karena Allah itulah hakikat tiap-tiap segala sesuatu. Allah itulah rahasianya alam, Allah itulah rahasianya diri kita. Kalau Allah adalah rahasia alam, rahasia diri kita, maka kenalilah rahasia alam. Kenalilah rahasia diri kita. Rahasia alam dan rahasia diri kita tiada lain adalah Allah. Di situ Allah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Dirimu itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Rupanya Allah itu telah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita. Inna rabbaka akhata bin nas. Aku sudah menjadi rahasia dirimu. Ketika itu aku betul-betul telah wujud dan nyata meliputi akan dirimu, kata Allah. Disitulah Allah juga menjelaskan. Karena dia yang menjadi rahasia diri kita. Maka disitu pula Allah mengatakan apa kepada kita? Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Begitu Allah membukakan rahasianya. Engkau itu adalah bahagian diriku. Siapa yang sudah kenal dan paham bahwa Allah itu yang menjadi rahasia diri kita dan kita bahagian daripada Allah. Itu yang dikatakan Allah itu dengan diri Bapak Ibu jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu senantiasa beserta Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada. Maknanya di mana ada engkau di situ ada aku. Kemanapun kamu palingkan wajahmu, di situ ada aku. Karena dirimu itu tiada lain nyatanya tempat memandang akan diriku, kata Allah. Itulah mengatakan bahwa kita dengan Allah itu nggak berjarak. Maka iman kepada Allah itulah ruhnya kita itu. Yang mesti kita kenal Allah itu. Makanya mengenal Allah Bapak Ibu. Jangan sebatas mengenal nama tapi tak mengenal kita yang punya nama. Ya. Jadi nama yang kita sebut, nama yang kita rindui, nama yang kita tuju, mesti jelas orangnya Bapak Ibu. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu betul-betul esa. Tak pernah berpisah cerai. Ya, kalau diumpamakan Bapak Ibu seperti garam dengan asinnya, pernahkah berpisah? Ini garam, ini asinnya? Tidak pernah bisa. Kalau tidak pernah berpisah, lalu asinnya letaknya di mana, Ma'uwa? Pada garam itu. Begitulah kita dengan Allah itu. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Betul-betul mesti hidup di dalam diri kita itu untuk mengesahkan Allah. Esahkanlah zatnya. Esahkan sifatnya. Esahkan asmanya. Dan esahkan pula af'alnya. Jadi siapa yang mampu mengesahkan zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alnya Allah pada dirinya, maka ketika itulah dia telah mulai memahami bahwa dirinya itu betul-betul diri yang telah berkelimah, itu yang sebenarnya. Dikatakan diri Bapak Ibu diri yang berkelimah. Karena diri Bapak Ibu itu tempat memandang diri zatnya Allah. Tempat memandang diri sifatnya Allah. Tempat memandang diri asmanya Allah. Dan tempat memandang diri af'alnya Allah.
Ketika itulah diri Bapak Ibu sebagai rahasia Allah disebut namanya wujudullah. Wujudullah. Wujud nyatanya Allah. Betul-betul Allah itu nyata, terang, jelas, seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Saking terangnya Allah, saking nyatanya Allah, saking jelasnya Allah itu Bapak Ibu, tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab akan nyatanya diri Allah itu. Tidak ada yang bisa. Kenapa tidak ada yang mampu menghijab akan nyata dan terangnya Allah? Karena diri Allah itu bikulli syai'in muhit, akhata bin nas. Diri Allah itu sudah meliputi akan segala yang ada ini. Karena segala yang ada ini, itu tiada lain tempat memandang akan nyatanya dirinya yang wujud itu yang sebenar-benarnya. Ya. Tapi siapa yang tidak mampu memandang akan kewujudan Allah? Yang maha nyata daripada alam, yang maha jelas daripada diri. Itu bukan Allahnya yang menghijab akan dirinya sendiri. Tapi kitalah yang menghijab diri kita sehingga kita tak mampu memandang Allah sebagai rahasia diri yang telah betul-betul nyata pada insan ini. Jadi, esahkan Allah itu. Supaya benar-benar diri kita sampai habisnya usia umur kita, diri yang berkulimah itu. Karena yang menentukan itu betul-betul adalah akhir kesudahan hidup Bapak Ibu. Di situ letaknya takdir. Husnul khotimah atau sul khotimah itu letaknya itu pada yugorgir. Nah, yugorgir itu nih ditenggorokkan, ya. Innallaha yaqbalu taubata minal abdi malam yugorgir. Allah masih mau menerima taubat seorang hamba selagi nyawa hamba itu belum sampai di tenggorokan. Kalaulah nyawa hamba itu sudah sampai di tenggorokan, la afwan lak, tidak ada lagi namanya pintu tobat bagi dirinya. Ya. Ini yang dijaga Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu, innamal a'malu bil khawatim, la yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya amal itu dilihat daripada akhir kesudahannya. Bukan di awalnya dilihat Bapak Ibu, akhirnya. Tidak dipandang banyaknya sholat yang kita lakukan, banyaknya ibadah yang kita tunaikan. Akan tetapi, baru sholat itu dipandang, baru ibadah puasa kita itu dinilai adalah akhir kesudahan hidup, akhir daripada yugorgir itu. Apakah di waktu ruh itu melepaskan cangkangnya, kita mampu menyatakan Allah la maujud bil haqqi illallah atau tidak? Kalau kita mampu menyatakan tidak ada yang wujud pada diriku melainkan hanya Allah, lepas dia di situ Bapak Ibu. Ketika lepas ini yang disebut namanya mati syahid, mati yang telah sempurna menyaksikan Allah nyata senyata-nyatanya pada dirinya sendiri. Ini yang dikatakan akhir kalam. Siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, surga bagi dirinya bi ghairin hisab. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, tidak ada yang wujud dan yang nyata pada dirinya melainkan hanya Allah, surga bagi dirinya itu. Jadi makna hakikatnya bukan melapaskan. Ya, makna hakikatnya bukan melapaskan. Kalau makna syariat baru melapaskan. Ya, hakikat itu maknanya Allah yang kita sebut itu, Allah yang kita nyatakan itu betul-betul sudah nyata dan wujud pada diri sendiri. Karena diri sendiri inilah nyatanya akan dirinya yang semata-mata. Karena dia cuma yang tunggal.
Dia yang dikatakan diri yang wahdatul wujud. Nih, Allah ini yang dikatakan diri yang wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu maksudnya Allah itu cuma yang wujud semata-mata. Allah itu cuma yang tunggal. Allah itu cuma yang ada. Selain dirinya nggak pernah ada. Kalau selain dirinya tidak pernah ada karena dia cuma yang ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang ada ini, itu nyatanya dirinya. Kita saja yang tak mampu memandangnya, karena dia cuma yang tunggal, dia cuma yang ada, sehingga sesuatu daripada dirinya. Kita katakan ada dua di sana. Ada namanya makhluk, ada namanya kholik. Padahal makhluk itulah nyatanya si kholik itu. Cuma dalam menyebut secara syariat, tentu berbeda sebutannya secara makna hakikat. Sebutan alam secara pandangan syariat, itu disebut namanya dengan makhluk. Sebutan alam dalam pandangan hakikat disebut namanya wujud Allah. Jadi alam yang dikatakan makhluk dalam pandangan syariat, alam dalam pandangan hakikat yaitu wujud Allah, itu tiada lain adalah diri Allah itu cuma Bapak Ibu. Semata-mata itulah katakan wahdatul wujud itu. Bukan dua wujud lalu menjadi satu. Salah Bapak Ibu. Nggak ada dua wujud dalam hidup ini. Yang ada itu cuma Allahu Ahad. Allah itu cuma yang tunggal yang ada. Allah itu yang wahid. Nah, itu dia. Tidak ada yang lain lagi itu. Itu yang wahdatul wujud itu. Nah, ini yang mesti ada tertanam di dalam diri kita ini. Ya. Ibarat pohon yang kokoh itu dia. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Ya. Akar yang menghunjam ke pusat bumi itu, yang membuat pohon ini kokoh, itu adalah iman kepada malaikatnya Allah. Karena malaikat Allah itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat Allah itu diciptakan Allah daripada nur. Sedangkan nur itu tiada lain, terbitnya asalnya daripada diri Allah itu sendiri. Makanya malaikat tidak pernah membantah apa yang disuruh Allah, apa yang diperintahkan Allah. Karena dia mengerti dan paham, yang memerintah dan yang menyuruh itu tiada lain adalah sebagai pemilik rahasia dirinya itu Allah. Maka kenalilah malaikat yang ada pada diri Bapak Ibu. Secara makna hakikat, kenali pula lah makna malaikat secara makna syariat. Ini yang wajib diimani. Kalau Bapak Ibu lihat nama-nama malaikat di sini, ada namanya Wati sini. Namanya Jibril, Mikail, Ridwan, Malik. Ridwan, Malik itu nama perempuan, nama laki-laki itu? Laki-laki ya. Berarti malaikat itu laki-laki itu perempuan. Melihat dari sisi nama, Allah tahu sosoknya koma. Mikail, Israfil, Malik, Ridwan. Jadi Bapak Ibu mesti mengenal hakikat laki-laki dan hakikat perempuan. Apa kata Allah yang dikatakan laki-laki yang sebenar laki-laki sejati? Ya. Ar-rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Itu yang laki-laki sejati itu. Lihat diri masing-masing. Yang dikatakan laki-laki sejati itu, dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah lupa untuk senantiasa ingat kepada Allah. Baik dalam berjual beli, dalam berdagang maupun dalam berbisnis. Hati, rohani dan jiwanya itu selalu terhubung, terinstal bersama Allah. Itu yang dikatakan, yang disebut namanya laki-laki. Sekarang malaikat itu patuna tuh.
Patuh kepada siapa patuhnya Bapak Ibu? Kalau dia patuh kepada Allah, ingat kepada Allah, itulah yang sebenarnya laki-laki. Makanya kepatuhannya itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan kekasih Allah, maka diberilah namanya sama seperti nama laki-laki. Karena dizahirkan Allah syariatnya dan dizahirkan pula makna hakikatnya. Sedangkan yang dikatakan perempuan kebalikannya. Orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang tidak ingat Allah, itulah sebenarnya hakikat perempuan. Walaupun ibu ini zahirnya perempuan, Tino, tapi hati dan jiwa Bapak Ibu selalu mengingat Allah. Hatinya ibu-ibu hadir kepada Allah. Maka inilah hakikat laki-laki yang sejati itu. Namun sebaliknya, walaupun bapak-bapak kita ini zahirnya laki-laki, ya, bujang, ya, jantan, tapi hatinya lalai kepada Allah. Ruhaninya lupa kepada Allah, tak ingat kepada Allah. Inilah sebenar-benarnya perempuan yang sejati. Perempuan yang sejati itu apa? Lalai dan lupa. Makanya malaikat itu dibuat namanya itu kayak laki-laki. Karena memang hakikat dirinya itu adalah ingat kepada Allah. Itu malaikat. Ya, orang yang patuh. Makanya Allah katakan, orang yang telah yakin kepada Allah, yakin dia dengan malaikat Allah, rupanya malaikat Allah inilah penzahiran CCTV-nya Tuhan pada diri kita ini. Ma yalfizu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz, satu kata yang terlontar pada lisan kita ini, melainkan pada lisan kita ini telah ada malaikatnya raqib dan atid untuk mencatatnya. Tuh CCTV-nya tuh pada diri Bapak Ibu tuh. Jadi orang yang telah mengimani Allah, mengimani malaikat Allah, rupanya malaikat Allah itu juga hadir pada diri kita ini. Hati yang telah hidup dengan nur ilahi, dia mampu merasakan itu di dalam dirinya. Itu secara zahir, secara makna hakikat. Malaikat itu Bapak Ibu tiada lain adalah ruh itu sendiri. Lihat. Ya, ruh itu sendiri, itu yang melekat. Makanya ketika dia keluar daripada jasad, disitulah disebut namanya Israel dah tuh. Wah, maka kenalilah Israel yang ada pada diri sendiri. Siapa Israel itu? Pandang rahasia Israel itu. Ketika Allah memanggil dan menyeru, Allah mencabut ruh hambanya, itu bahasa syariat. Ketika itu Allah menamai dirinya dengan Israel. Itu dia sebenarnya tuh. Jadi berlapis memaminya Bapak Ibu. Ya, ketika dia keluar dari batang tubuh, disebut namanya Israel. Berarti yang mematikan Israel. Yang mencabut Israel secara makna hakikat. Tapi pandang di balik mana hakikat ada makna makrifat di situ. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Maka Allah lah yang sebenar-benarnya yang bernama Israel itu. Pada saat ruh itu lepas, diambil oleh Allah, bahasa syariatnya, ketika itu Allah menamai dirinya dengan Israel. Itu rahasianya. Ya. Yang mesti kita pahami, malaikat Israel yang ada pada diri itu. Tapi jangan pula menafikan namanya malaikat. Nah, nih pandangnya dua, mesti zahir dan batin Bapak Ibu. Kemudian ya, mengimani namanya kitab-kitab ini. Kitab. Ya, kitab yang diturunkan kepada Sis. Sis, Idris, Ibrahim, Musa. Ini ada 50 kitab suhuf, ya. Idris ada 30. Ibrahim ada 10, Musa ada 10. Berapa nih? 100.
Kemudian 4. Bapak Ibu jawab. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Al-Quran sama Nabi apa? Nabi Muhammad. Injil, Isa. Zabur, Daud. Taurat, Musa. Jadi ada berapa tuh jumlahnya? Tambah 4, 104. Jadi mesti diimani ini. 104 kitab, 50 pada Sis, 30 pada Idris, 10 pada Ibrahim dan Musa. Kemudian ditambah 4 kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Musa. Jumlahnya 104. 104 itu patinya, tahu patinya? Sarinya, kandungannya itu ada di dalam 4 kitab ini. Di dalam 4 kitab nih. Yang 104 itu ada di dalam 4 kitab itu. Di dalam 4 kitab itu, isi kandungannya ada di dalam 1 kitab. Itu Al-Quran. Ya, jadi patinya ada dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ada berapa juz tuh? 30. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? Kata siapa tuh? 6.219. Itu kata ulama maka 6.214 itu kata ulama Madinah. 6.236 ini kata ulama Kufa. 6.204 itu kata ulama Basra. 6.225 ini ulama Sam. 6.666 ini menurut ulama Allah Indonesia. Nggak sia ada si. Tuh deh. Itu kandungannya dalam. Yang 30 juz itu kandungannya terhimpun di dalam nih 30 juz 140 surat ini terhimpun di dalam satu surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu disebut apa? Ya Ibu, Ummul Quran ya. Al-Fatihah itu kandungannya terhimpun di dalam kalimat apa? Basmalah, Bismillah. Bismillah itu kandungannya terhimpun di dalam huruf Ba. Ba itu apa artinya tuh? Pasti ba. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalim bi. Ba itu terhimpun di dalam alif. Alif. Huruf alif itu kandungannya terhimpun di dalam titik. Ini yang titik itu yang terhimpunnya. Ya. Titik itu terhimpun di dalam kosong. Itu rahasianya. Rupanya Bapak Ibu mencari yang kosong. Karena yang kosong itu yang sabana kaji. Yang ado jangan dicari. Yang ndak ado yang dicari. Le ngerti itu satu. Cari yang ndak ado tuh. Karena yang ndak ado itu yang sabana yang ado. Yang ado jangan dicari le. Asia yang sabana ado tuh. Yang sebenar ada itu adalah Allah. Yang sebenar wujud itu adalah Allah. Karena Allah itu tidak pernah bisa dikenal. Tak bisa dijangkau oleh akal dan fikir. Membuat kita ini terheran-heran.
terkagum-kagum, tercengang-cengang aku, maka membuat kita heran, tercengang-cengang, tak bisa diakali, dianalisa dengan ilmu dan pemikiran, maka disitulah disebut namanya dengan Allah itu. Jadi Allah itu adalah nama yang tak bisa disebut, ya, nama yang nggak bisa dianalisa, nama yang tak bisa diutarakan. Maka disitulah letak rahasianya. Allah itu nama yang paling sempurna. Hal ta'lamu lahu samian, adakah nama yang lebih agung lagi selain daripada nama Allah itu? Tidak ada lagi, ya. Makanya Allah itu untuk menunjukkan tentang rahasia akan diri Tuhan itu yang sebenarnya. Jadi kalau nggak disebutkan dengan lafaz, tak disebutkan dengan suara dan kata-kata, Bapak Ibu tidak akan pernah paham yang kosong itu siapa. Ya, kalau udah paham kita, itulah yang Al-Quran tuh yang sebenar-benarnya itu. Itu Al-Quran yang qadim tuh. Al-Quran yang qadim, Al-Quran yang sebenar-benarnya, yang tidak ada hurufnya, yang tidak ada harokahnya, tak ada titiknya, tidak ada lafaznya, tidak ada katanya, namun bisa dibaca. Tuh dia Bapak Ibu. Ya, tak ada hurufnya, tak ada barisnya, tidak ada titiknya, tidak ada katanya, namun bisa dibaca. Ya. Nah, itu perlu kita belajar memahaminya. Itu kita mesti beriman pada kitab tuh. Nah, itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Ya, ikrok kitabaka. Baca kitabmu. Baca dirimu. Karena diri kita inilah kitab sebagai alamat tanda untuk mengenal akan Allah itu. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan alamat kami, tanda-tanda kami, kewujudan kami, kezuhuran kami pada sekalian alam. Rupanya sekalian alam Bapak Ibu, segala yang wujud pada alam semesta ini itu adalah alamat untuk membaca kitab nafsiyah itu yang sebenarnya. Juga dirimu, kata Allah. Dirimu adalah kitab nafsiyah yang tak ada huruf dan barisnya. Tapi kamu mesti mampu membacanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Akulah kitab nafsiyah itu. Yang tidak ada huruf, yang tidak ada baris, yang tidak ada harokatnya. Aku itu, kata Allah. Tapi aku nyata. Bagi yang aku beri hidayah, bagi aku beri petunjuk akan dirinya, kata Allah. Fama yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku bukakan rahasia, kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada titiknya, kitab yang tidak ada hurufnya, pasti dia bisa mampu membacanya. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Siapa yang tidak diberikan Allah hidayah dan petunjuk untuk membaca kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada titik dan hurufnya, kemanapun dia pergi Bapak Ibu untuk belajar membaca kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada harokat dan hurufnya, sampai mati pun dia tidak akan pernah bisa membaca kitab nafsiyah itu. Jadi kalau kita tahu yang bisa membaca kitab nafsiyah yang tidak ada huruf dan barisnya itu adalah hidayah dan petunjuk Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya, maka mintalah hidayah dan petunjuk kepada Allah itu. Fastahduni ahdikum, kata Allah. Mintalah petunjuk kepada aku cara membaca kitab yang tidak ada baris dan hurufnya. Ahdikum, aku akan beri kamu petunjuk sehingga kamu bisa membaca kitab yang tidak ada huruf dan barisnya itu.
pada dirimu, kata Tuhan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu adalah salah seorang hamba yang diberikan Allah petunjuk untuk membaca kitab yang tidak ada barisnya, yang tidak ada hurufnya, tidak ada titik dan harokahnya. Itulah kitab nafsiyah itu sebenarnya Bapak Ibu. Itu Al-Quran yang kodim. Ya. Pada diri Bapak Ibu disebut namanya Al-Quranul Azim. Itu dia. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.